Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar itu semuanya Tuhan menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman, mari Roh Kudus ajari setiap kami. Roh Kudus berikan pengertian, pewahyuan yang baru untuk setiap kami mengerti sebagian daripada isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Kau sudah sediakan buat hidup setiap kami. Kami mau mengawali pagi hari ini selalu bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita belajar perjalanan iman ya saudara. Kita tahu the years of the open doors itu sudah kita terima. Pintu-pintu sudah terbuka buat saudara dan saya. Untuk saudara dan saya ini mengalami financial freedom. Setiap kita pasti menanti-nantikan kapan itu datangnya. Janji firman itu menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Firman jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Setiap kita pasti mau mengalaminya. Ya saudara, amin. Perjalanan iman ya saudara. Pagi hari ini kemarin Sasa bilang ketika rohnya dicurahkan, padang gurun itu akan jadi buah-buahan ya saudara. Jadi bagaimana saudara dan saya ini juga harus mengikuti bagaimana rohnya bergerak ya saudara. Diingatkan firman kemarin Yesaya 32 ayat 15 yang Sasa itu bawa cerita. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ya saudara, itu ketika roh Tuhan dicurahkan, padang gurun jadi kebun buah-buahan. Sesuatu yang mustahil secara kasat manusia Tuhan bisa lakukan ketika rohnya dicurahkan atas hidup saudara dan saya. Perjalanan iman juga ya saudara, kita harus mengikuti kemana rohnya bergerak. Ya saudara, kemana rohnya bergerak untuk kita ini mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan. Diibaratkan kita itu sedang naik pesawat ya saudara. Kita punya tiket, kita naik pesawat. Kita duduk di dalamnya, kita bisa makan, kita bisa tidur. Sudah pasrah sama pilot. Tahu-tahu nanti bangun tidur datang, udah landing ya saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Mari sama-sama perjalanan iman hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, mungkin ini ada tambahan Aldi. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Biar Tuhan yang menjadi pilot di dalam kehidupan perjalanan iman kita. Kalau naik pesawat kan udah pasrah sama pilot. Mau ngadepin angin, mau ngadepin hujan, mau ngadepin badai, kita duduk tenang di dalamnya ya saudara. Demikian juga ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Biar perjalanan iman kita itu kita jalan sama Tuhan, tidak dengan kekuatan kita sendiri. Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Yesaya 45 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Mungkin ini menjadi penghalang ketika kita mau masuk pintu yang sudah terbuka. Pintu yang sudah terbuka 24 jam. Pak Victor berkata begitu.
Tuhan bilang, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Izinkan Tuhan yang berjalan di depan saudara dan saya. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Mungkin persoalan, masalah. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga yang menjadi penghalang-penghalang. Untuk kita ini ngalami financial freedom. Hendak mematahkan palang-palang besi. Izinkan Tuhan berjalan di depan perjalanan iman saudara dan saya. Ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu buat saudara dan saya harta benda yang terpendam, yang enggak kelihatan, yang masih ketutup, yang namanya terpendam itu kalau belum digali kan enggak kelihatan ya saudara. Harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi belum kelihatan dengan mata kita ya saudara, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Biar ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dalam perjalanan iman kita ini kita akan mengalami harta terpendam yang Tuhan sudah sediakan. Harta kekayaan yang tersembunyi yang belum pernah kita lihat. Supaya saudara dan saya tahu, akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Setiap kita pasti punya nama ya saudara. Baik nama dari Tuhan maupun nama dari orang tua punya nama. Gak ada yang gak punya nama ya saudara. Itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang dilihat gak cocok. Mana mungkin financial freedom terjadi buat saya. Tapi Alkitab bilang jangan melihat, bukan karena melihat. Tapi biarlah hidup saudara dan saya adalah hidup karena percaya. Percaya dengan firman Tuhan. Percaya dengan apa yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Kalau lihat kenyataan kemarin ada yang bilang iya. Begini-begini bu, kenyataan iya, kalau lihat kenyataan ya nggak cocok. Tapi kita harus tetap memperkatakan firman. Apa yang kita perkatakan di hadapan Tuhan, Tuhan bilang Tuhan akan melakukannya. Jadi perkatakan firman saja sekalipun itu belum terjadi ya saudara. Itulah perjalanan iman. Kita harus percaya apa yang Tuhan janjikan itu iya dan amin. Terjadi buat saudara dan saya. Bukan karena kita melihat. Kalau lihat kenyataannya, kalau lihat apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu menyurutkan iman percaya kita. Membuat iman kita sudah tidak punya pengharapan, tidak punya iman lagi untuk mencapai apa yang Tuhan sudah janjikan. Kita belajar. Lewat perjalanan hidup saudara dan saya, kita terus punya perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berjalan di depan saudara dan saya. Tuhan sendiri yang akan membuat semuanya menjadi terbuka. Dan kita boleh mengalami dan menikmati janji firman Tuhan itu jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Jadi kita percaya Tuhan yang akan berjalan di depanmu sebagai master of breakthrough itu, yang menjadi penerobos dari setiap halangan-halangan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Master of breakthrough, Tuhan penerobos dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua ya saudara, kita ini perlu petunjuk arahan Tuhan. Amsal yang ketiga ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara dan saya percaya. Kita harus percaya sama Tuhan ini dengan segenap hati. Enggak separoh-separoh. Lihat kenyataannya. Nah begini mana mungkin. Itu namanya setengah-setengah ya saudara. Tapi Alkitab mengajarkan buat saudara dan saya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi udah pasrah gelondongan, terjadilah seperti yang Tuhan mau. Segenap hati, jadi udah tidak ada keraguan. Kadang-kadang itu
muncul sendiri. Dalam nama Yesus kebaskan semua yang bukan dari Tuhan. Karena kan seringkali iblis itu membuat kita itu bisa aja ya saudara-saudara. Membuat kita ini tidak percaya, Allah mana mungkin, gak mungkin. Nah itu ya saudara, dalam nama Yesus percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita minta Roh Kudus tolong saya, dalam nama Yesus buat saya ini percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Sehingga segala kekhawatiran, itu pikiran yang macam-macam dalam nama Yesus dikebaskan dari pikiran dan hati kita. Sehingga kita ini boleh berjalan terus. Ayo, namanya juga perjalanan iman. Maju. Semakin untuk kita mendekat dan meraih apa yang Tuhan janjikan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian sendiri ya kadang-kadang ngertinya sampai situ, terbatas ya saudara-saudara. Apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa dengar, itu terbatas. Pengertian sendiri itu kebenaran diri sendiri terbatas. Sedangkan kita saudara dan saya itu punya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya percaya Tuhan, saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang ajaib, saya punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Supaya iman kita ini gak rontok di jalan ya saudara. Karena kita harus terus melakukan perjalanan iman sampai semuanya jadi tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Kalau udah naik pesawat tuh gak bisa turun ya saudara. Ya udah pasrah sama pilot. Mau dibawa nada tinggi maupun turun itu ya sesuai dengan arahan dari pilot dengan apa itu namanya menara pengawas yang ada di bandara ya saudara-saudara. Kita kan nggak ngerti, udahlah pokoknya nyampe tujuan ya saudara-saudara. Demikian juga hidup kita, ayo percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Pokoknya nyampe Tuhan, gimana caranya? Caranya Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin tadinya kita sudah miring-miring, jalannya sudah keluar dari kehendak Tuhan. Ayo balik, akuilah Dia, ya Tuhan. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Tuhan kembali luruskan jalan saya. Tarik saya kalau sudah keluar daripada kehendak-Mu. Tarik saya kembali kepada posisi yang benar. Terjemahan yang lain dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Dialah yang akan mengarahkan jalanmu ke posisi yang benar yang Tuhan mau ya saudara. Sehingga kita ini tidak salah jalan. Kalau pilotnya tidak nurut sama pengawas yang ada di bandara, bisa salah jalan kan. Di udara itu nggak ada rambu-rambunya, nggak ada tanda lalu lintasnya. Tapi ketika pilot ini mengarahkan pesawatnya seturut dengan apa yang diarahkan oleh bandara pengawas maupun dengan alat-alat yang canggih yang ada di komputer di pesawat itu enggak salah jalan. Tujuannya kemana? Ya datang mendarat dengan tepat seperti yang dituju ya saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Ayo arahkan Tuhan, arahkan hidup saudara dan saya. Perjalanan iman ini seturut dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita ini enggak kesasar, enggak salah jalan, enggak mengalami nanti kalau sudah tersesat, waduh ini Tuhan mana, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Sebelum tersesat ikuti arahan Tuhan. Apa yang arahan Tuhan? Ya firman Tuhan ya saudara. Apa yang Tuhan ajarkan kita ikuti. Itulah pedoman, itulah rambu-rambu, itulah ketetapan, itulah perintah Tuhan. Supaya kita ini mengikuti dan mentaati apa yang Tuhan mau. Ikuti arahan Tuhan supaya perjalanan iman saudara dan saya ini berhasil. Amin. Yang ketiga ya saudara, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita sungguh-sungguh mau mencari Dia. Dikatakan bahwa tetapi tanpa iman
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara dan saya percaya kepada Allah, kita percaya kita ini punya iman, sehingga kita ini melakukan perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kadang orang, Tuhannya dengar gak ya Bu? Tuhannya ada gak? Ada. Alkitab yang ngomong, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu Alkitab yang jamin, ya saudara, firman Tuhan yang jamin. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Allah Immanuel selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita pun mengalami dan berjalan bersama dengan Dia lewat perjalanan iman, Allah ada. Bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita mau upahnya, tapi kita nggak mau sungguh-sungguh, ya nggak dapet, ya saudara. Alkitab ngajarin Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jangan kita tidak punya kesetiaan, ya saudara. Kita belajar dan belajar, ayo cari Tuhan dengan setia. Ayo cari Tuhan dengan sesuatu semangat yang tidak pernah putus-putusnya. Lagi batuk, mungkin lagi gak enak badan, ya itu maklum, istirahat. Tapi cepet lagi, datang lagi, iya cari Tuhan lagi. Sungguh-sungguh, bukan cari berkatnya, sungguh-sungguh mencari Dia, mencari pribadinya, ya saudara. Karena Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Buat hidup saudara dan saya ini sungguh-sungguh mencari Dia. Karena di dalam perjalanan iman kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kita harus punya terus gelora cinta untuk semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin kita ini membuat keintiman dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh, serius loh, serius. Kalau orang bilang serius, sungguh-sungguh tuh serius. Jangan main-main, jangan mut-mutan, jangan angot-angotan, jangan nanti lagi enak ya datang, enggak enak ya enggak datang, rugi sendiri ya saudara. Tapi Alkitab bilang, ayo Tuhan memberi upah kepada saudara dan saya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Biar perjalanan iman kita ini ya saudara, Tuhan yang menjadi penerobos, Tuhan yang menjadi master of breakthrough dalam hidup saudara dan saya. Untuk menghalau setiap penghalang-penghalang yang mungkin menjadi kendala untuk kita ini mengalami pintu-pintu yang sudah terbuka ya saudara-saudara. Biar Tuhan sendiri yang master of breakthrough itu berjalan di depan saudara dan saya. Yang kedua, biar kita ya saudara mengikuti arahan Tuhan. Apa arahan Tuhan? Ya firman Tuhan, dengerin lagi firman Tuhan yang tanggal 19. Supaya apa? Membangkitkan iman percaya kita. Karena hidup saudara itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Belum terjadi, ya sabar. Orang sabar itu kemarin Caleb sudah cerita ya saudara, melebihi pahlawan. Biar kita ini belajar dan belajar, menanti-nantikan. Ya pasti jadi Tuhan, firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena saya ini hidup dalam perjanjian dengan firman. Firman jadi daging, saya terima utuh setiap firman yang sudah saya deklarasikan setiap pagi. Ikuti arahan Tuhan. Yang ketiga, biar kita sungguh-sungguh mencari Dia setiap waktu ya saudara, baik lewat firman maupun pujian penyembahan setiap pagi di tempat ini, maupun setiap segala kesempatan untuk kita ini punya keintiman dengan Tuhan. Biar ini menjadi pacuan buat setiap kita. Ayo sama-sama kita berjalan di dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan untuk kita meraih
apa yang menjadi jatah saudara dan saya terjadi dalam hidup setiap kita. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Diarahkan itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Ya. Selama kita itu mau diarahkan, kadang-kadang tidak pas. Tapi kalau percaya, tadi dikatakan dengan iman, itu lebih enak. Saudara, sama dengan kita itu pakai Google Map, ya kan? Tahu semua kan Google Map? Yang tua-tua yang namanya Google Map itu adalah begini, itu kayak pakai Waze tuh ya. Jadi saya tuh kadang-kadang mikir gini, kok pinter ya gitu loh. Teknik zaman sekarang pinter banget gitu loh. Kok bisa tahu di depan ada polisi? Kitanya belum ngerti kalau di depan ada polisi. Itu Waze bisa ngomong. Bisa disetel pakai bahasa Indonesia, bisa disetel pakai bahasa Inggris, ngomong di depan ada polisi. Aduh, terus ngomong berapa meter lagi, awas hati-hati ada CCTV. Loh, saya pikir kok bisa ngerti, kok pinter gitu loh. Itu bukan manusia, tapi suatu alat pinter banget. Saya bilang kok pinter ya. Orang kita benar-benar merasakan bersyukur, berterima kasih sama insinyur yang pinter. Saudara, ya itu bagaimana ya kok bisa begitu? Karena apa? Yang namanya Google Map atau Waze itu dia ngambilnya dari atas. Dia lihat bakal terjadi apa kita di depan. Ya. Terus mengarahkan. Kamu sudah disetel, saya mau ke Jakarta. Setel kan? Itu jalan. Suatu saat saudara. Orang yang banyak dari luar kota, dia ngomong gini, Bu Nani, saya itu mau ngampirkan oleh-oleh. Dia bilang, tapi saya belum pernah ke rumah Ibu Nani. Caranya gimana ya? Supaya saya bisa ke tempat Ibu Nani untuk nganterkan oleh-oleh. Saya bilang, Pak, ketik aja Kesambi 185. Iku nanti rumah saya kepotret Pak. Masa? Iya. Wis tulis aja Kesambi 185. Engkau potretnya rumah saya ke ini. Terus sudah jalan. Masih nyampe ke rumah saya. Singkat cerita, dia itu nggak ngeliat atau saya yang salah, saya juga nggak tahu. Bukan saya itu nggak nulis 185 tapi 186 saudara. Mungkin saya yang salah ya, salah. Mungkin saya yang salah. Jadi dia itu jalan terus sampai nomor 186. Ini rumahnya Bu Nani. Bukan. Loh, kok bukan? Dia telepon, Bu Nani, kok saya sudah ada di depan pintunya rumahnya Ibu Nani, katanya rumahnya Ibu Nani bukan ini. Pak, Kesambi berapa? 186. Bukan 186 Pak, 185. Oh, ya udah nanti sebentar lagi. Saudara tahu nggak? Kalau ngetik salah, arahnya salah. Kalau ngetik sama Tuhan, Tuhan arahkan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yesaya ketik. Nah, Yesaya 54 berapa tadi? 45 atau 54 tadi? Hah? 45 ya? Ya, nah. Ketik itu Yesaya 45. Tuhan janji akan memberikan kepada saya harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya saya tahu bahwa Tuhanlah Allah Israel yang memanggil saya dengan nama saya. Nah, itu alamat nih, alamat ya. Jadi
nyampe karena apa? Diarahkan. Ya. Tuh, jadi orang aja saat ini percaya kok. Kemarin saya bicara sama cicik saya, dia bilang gini, saya bilang saya mau pelayanan ke Jepara, kamu mau ikut enggak? Saya bilang nostalgia kita dulu dilahirkan di sana, saya bilang gitu. Nginepnya di mana? Oh nginepnya di hotel, saya bilang. Apa ora hotelnya? Ya apa toh aku bilang gitu. Kamu sudah ngerti? Belum, saya bilang belum. Kok kamu bisa bilang bagus? Wong kamu belum lihat. Aku lihat di Google, gitu. Nah, saya lihat di Google, oh hotelnya bagus, pinggir pantai. Ya aku percaya sama Google. Nanti dilihat kenyataannya setelah saya sampai di sana. Nah saudara, terus dia bilang gini, kamu tahu jalannya? Saya belum tahu jalannya, tapi kita bisa pakai namanya Google Map. Mesti nyampe. Oh ya sudah, saya percaya sama kamu. Tapi saya mikir dulu mau pergi atau enggak. Ya sudah. Ini cerita ya saudara. Jadi kita tahu sebenarnya kalau kita mau diarahkan itu sangat enak. Ya, sangat enak. Ya. Contoh lagi. Ya. Kemarin kita itu, saya tuh ngomong begini sama anak-anak. Aduh, saya tuh beban saya ini hari ini kok plong hilang. Itu sehari sesudah hari Selasa, hari Rebu kalau enggak salah. Iya hari Rebu. Saya bilang, hari Rebu atau hari Kamis ya saya lupa. Kalau enggak salah hari Kamis mungkin. Saya tuh ngomong gini, ini saya itu lagi lepas tuh, rasanya lepas. Lepas apanya? Beban. Aduh sebelum hari Selasa tekanannya berat banget. Jadi saya pengen lihat yang ijo-ijo, saya bilang gitu. Lihat yang ijo-ijo. Jadi mau kemana? Yuk kita pada ke atas, saya bilang. Lihat mata saya supaya lebih fresh, saya bilang gitu. Nah, saya kan orang Cirebon. Yang lain itu kan orang luar kota. Dia ngomong begini, pakai WC aja. Ya, jadi mereka pakai WC. Nah, pakai WC itu harus jalannya melalui bypass. Bypass. Jadi kalau jalan dari sini terus. Saya bilang, udah usah lewat situ. Saya bilang gitu. Lewat jalan ini aja, Dr. Cipto, nanti terus ke Dawu, gitu. Nah, Keminter, nggak mau diarahkan, karena saya rasanya saya ngerti jalan Cirebon, nggak taunya saudara di Tuparef macet total, ya macet total. Sampai yang lain sudah sampai, saya belum sampai. Sedangkan saya jalan duluan. Mereka bilang, loh kenapa Mami gak nyampe-nyampe? Iya, saya cari jalan sendiri. Gak mau diarahkan sama Wes. Wesnya ngomong, dari sini jalan, lewatlah kamu ke bypass. Ya, saya gak mau. Saya maunya jalan lewat jalan Dr. Cipto sampai Tuparef macet total. Ini ya, belajar mau diarahkan. Nah, karena apa? Dia lihat dari atas, ngerti persis. Kamu kalau jalan ke sini macet, pakailah jalan ini. Tapi seringkali kita itu keminter. Belajar jangan lebih pinter dari Tuhan. Ya, Tuhan itu jauh lebih tahu akan keadaan kita. Tuhan itu tahu persis apa yang ada di hadapan kita. Jadi belajarlah
belajar nurut arahan Tuhan. Caranya gimana Bu Nani untuk menurut akan arahan Tuhan? Contohnya adalah Alkitab. Alkitab itu pedoman. Alkitab itu jalan. Firman Tuhan katakan, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Ikuti firman Tuhan, pasti safe dalam hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, untuk mengarahkan kami Tuhan, untuk terus berjalan dengan iman. Seperti kami naik pesawat Tuhan, kami pasrah sama pengemudi. Kami percaya, kami pasrah dengan Engkau sebagai pengemudi kami. Kemanapun Engkau arahkan, ajar kami mengikuti akan apa yang Engkau arahkan. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Arahkan kami Tuhan, buat kami berjalan selangkah demi selangkah dengan iman yang Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau tahu akan keadaan bangsa dan negara kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi Tuhan, kami percaya, kami mau pasrahkan semua kepadamu. Kami sangat percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau ujungnya akan memilihkan Bapak Presiden yang terbaik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau lebih tahu masa depan daripada kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau tanamkan di Indonesia. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Engkau tahu yang terbaik buat anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu kami percaya Engkau akan memilihkan yang terbaik buat kami sebagai anak-anak pilihan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa untuk keajaiban demi keajaiban yang Engkau terus lakukan di taman ini Tuhan. Engkau tahu kebutuhan yang sangat banyak dengan madu dan minyak. Bapak yang di surga, tolong Tuhan kirimkan malaikat-Mu untuk mengirimkan madu, untuk mengirimkan minyak. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua adalah milik-Mu. Engkau berdaulat atas taman ini. Engkau berdaulat atas anak-anak-Mu yang membutuhkan. Terima kasih untuk semuanya. Dimanapun berada, biarlah financial freedom mengalir dan memasuki setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap minta kekuatan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau tahu keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Tapi kami percaya Engkaulah yang pegang kendali atas Indonesia. Engkau pegang kendali Tuhan atas cuaca ini. Oleh karena itu kami minta di dalam nama-Mu. Engkau yang akan mengatur dalam segala perkara. Kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Masukkan dalam hidup dan tubuh kami. Supaya kami benar-benar Tuhan kami tahu bahwa hidup kami dipenuhi oleh kekuatan yang dari surga. Sehingga daya tahan tubuh ini menyerang semua yang tidak baik yang ingin memasuki hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk penginjilan di mana-mana Tuhan. Baik di Indonesia maupun di 5 benua. Kami doakan Tuhan. Biarlah penginjilan ini terus berjalan sampai segala sesuatu
menjadi kenyataan, lumbungmu menjadi penuh. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, menguasai akan mata kami, menguasai telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan. Semua yang tidak baik, roh kekerasan hati, roh kekerasan kepala, kebebalan, dalam nama Tuhan Yesus, hancur dari tubuh hidup kami. Ini tangan kami dan ini kaki kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau melakukan semua pekerjaan kami hari ini bersama-Mu. Kami sangat percaya anugerah-Mu sangat besar atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini Tuhan, semua Engkau sudah sediakan buat kami. Pintu sudah terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.